Sebenarnya skandal itu yang mana nih? Ada banyak soalnya. Ada berapa skandal? Ada banyak skandal soalnya ya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang manajer kondang dan public figure yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Tata Lim. Selamat bergabung di SG Entertainment. Selamat datang. Terima kasih banget. Aku sudah diundang di SG Entertainment ini. Aduh, seneng banget deh. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentang kehidupan seorang Tata Lim sebagai seorang manajer, sebagai seorang public figure yang memiliki banyak cerita, banyak peristiwa hidup yang mungkin bisa kita sharing ke sahabat SG di rumah, penonton SG. Kita bisa menggali lebih banyak tentang cerita seorang Tata Lim. Ya, cerita yang dimulai dari tahun keberapa ini ya? Dari perjalanan Tata Lim sebagai seorang manajer hingga akhirnya secara personal life juga kehidupan seorang Tata Lim. Banyak yang kita gali untuk diambil pelajaran untuk semua sahabat SG. Ya, sebenarnya untuk diambil positifnya bagus, tapi kok yang negatifnya jangan ya. Karena terlalu negatif kehidupan saya dulu-dulu. Kontroversi ya? Sensasional. Sensasional, apa sih? Kontroversi dan sensasional itu perlu, Mas. Tapi ya banyak hal yang saya lakukan itu banyak negatifnya. Oke. Seperti ya itu deh, ya kan? Nah, kalau kita bicara track record gitu kan seorang Tata Lim sebagai manajer di media, di publik juga sudah tahu tentang Bella Sophie bagaimana ceritanya gitu. Ada cerita lain yang mungkin dibilang kayak skandal gitu kan dalam kehidupan seorang Tata Lim sebagai manajer dengan talentnya. Bisa diceritakan nggak sih? Sebenarnya skandal itu yang mana nih? Ada banyak soalnya. Ada berapa skandal? Ada banyak skandal soalnya ya, yang ketahuan dan nggak ketahuan. Ya, Yang ketahuan dulu deh. Yang ketahuan dulu deh. Yang ketahuan ya. Yang ketahuan settingan juga ada yang saya pernah berpacaran sama salah satu artis ya. Artis, aktor, Artis penyanyi, artis tuh apa artis penyanyi ya? cewek cowok. Cowok. Oke. Nah itu settingan itu. Itu settingan. Ada yang settingan, ada yang beneran gitu loh. Nah kalau yang beneran pun sebenarnya gimana ya? Artis yang pernah masuk ke Tata Lim Management tuh semua punya track record tahu kok itu artis saya Tata Lim gitu loh. Tapi yang ada skandal di luar dari itu ya mungkin saya nggak tahu itu dibilang artis saya atau bukan ya, karena setahu saya pernah berhubungan sama artis-artis yang pernah sama saya, itu ada beberapa artis gitu. Rata-rata artis yang bergabung di manajemen Tata Lim yang cowok ya pernah punya skandal? Enggak semuanya, tapi ada sebagian, dan dari manajemen lain juga ada, dan artis lain juga ada. Ya kan banyak pacar gue dulu. Ada berapa? Bisa dihitung nggak? Sekitar Kalau bisa. pokoknya hampir 10 kali ya. Hampir 10 kali ya. Dan udah punya nama semua kok mereka. Dulu masih belum ya mungkin? Dulu masih, udah punya nama juga. Oh, dulu ada yang udah punya Iya, nama. Tapi ya itu sudah berlalu lah. Ya sudah punya kehidupan mereka masing-masing gitu. Masih tidak mengganggu saya, ya saya juga nggak mengganggu mereka. Tapi ya namanya jejak digital itu kan susah. Saya makanya Dihilangkan ya, susah ya? Susah dihilangkan. Makanya saya nggak mau munafik untuk hidup saya. Walaupun di usia 40 saya berubah saat ini seperti ini pola pikir saya dan kehidupan saya, karena ya usia, karena kita nggak tahu mati kita kapan, ya kan? Kita ini makin tua, jadi saya pikir saya nggak pernah malu dengan menerima masa lalu saya. Toh jejak digital itu sudah ada gitu. Kebanyakan aja teman-teman gue aja pada ketakutan jejak digital itu. Takut seorang Tata Lim bicara gitu kan? Ya. Padahal sebenarnya gini ya, saya sendiri punya hubungan sama laki-laki itu ada yang settingan, ya kan? Ada yang beneran. Kan banyak. Yang settingan berapa, yang beneran berapa? Dari sekitar 10? Sekitar 2 ya. Hanya 2. Jadi 8 itu udah real? 7 itu ya real. Pakai perasaan gitu, emosi gitu? Pakai perasaan ya. Pakai perasaan sehingga membuat kehancuran sih. Membuat kegalauan, membuat ya. Tapi ya biasa aja lah, itu nama dunia. Kalau nggak gitu kan saya nggak akan mungkin bisa diwawancara sama seorang Sugeng. Karena seorang selebritis atau public figure itu kan harus mempunyai cerita yang menarik, ya kan? Oke, kalau dari 8 itu yang real gitu kan, yang paling membekas atau masih ceritanya masih begitu teringat gitu? Semuanya membekas di hati, karena kan apapun yang pernah masuk dalam kehidupan kita itu tidak secara kebetulan. Pasti sudah jalannya dong. Kayak saya menjadi saat ini seperti ini kan sudah jalannya. Saya dari dulu di entertainment saya tidak terlalu tergiur untuk di depan. Itu sudah jalan, saya harus ke depan saat ini.
Ya Oke. semua membekas lah itu di hati ya kan. Nggak ada yang enggak, namanya juga hubungannya kan nggak setahun 2 tahun. Jadi Panjang ya, hubungannya panjang itu. Tatalim, kalau bisa kita mungkin bertanya juga gitu, berapa lama sih menjalin hubungan itu dengan masing-masing itu? Paling lama berapa? Paling Bertahan. lama itu ada yang 4 tahun. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ada yang 6 tahun. Ya, banyak. Ada yang juga sebentar karena memang ya itu ya maksudnya ya chemistry-nya mungkin nggak cocok, tapi rata-rata ya ada juga yang settingan juga kan gitu loh. Itu settingan ya udah sesuai kontrak Ya aja, udahlah gitu kan. 3 bulan. Sekarang kita Tapi bisa kan nggak bener pacaran juga orang sama settingan. yang istri loh. yang kita gitu. bicarakan yang real lah gitu kan. Yang Itu yang real. punya cerita yang menarik gitu Dan kan dia juga untuk punya istri pada saat itu akhirnya cerai tuh kan lebih Gara-gara dari Tatalim. juga. Ya katanya sih gara-gara gua pada itu settingan ya nggak? Tapi aktor-aktor itu yang pernah berhubungan dengan seorang Tatalim itu namanya sekarang udah besar atau dulu udah besar? Dulu udah besar dulu. Ada yang udah besar, ada yang memang baru, ada yang sampai jadi besar, ada yang memang udah besar, jadi besar juga gitu loh. Dan sampai sekarang ya nggak pernah ketemu mereka juga. Ada Nggak sebenarnya- kepingin atau nggak kepingin, nggak kepingin buat apa? Ya karena kan percuma. Toh kalau saya dengar dari orang-orang kan dia juga bilang saya halu katanya suka sama. Kalau saya dibilang Tata tuh halu, suka sama gue, obses sama gue. Aduh. nah itu Kayak- gimana? Kalau dibilang saya Diingkarin sama mereka gitu loh. ya nggak apa-apa, itu wajar dong. Memang sesuatu cuma saya tahu oh ternyata hidup itu seperti ini. Kalau saya pun dulu saya mau bilang saya benar pun dulu saya mau bilang sama mantan saya benar, saya ungkapkan ke media segala percuma buat saya. Kenapa? Apa ya? Toh saya tetap salah. Mereka melihat saya yang benar itu adalah mereka seperti korban, saya lah pelakunya. Padahal saya ini korban loh. Saya nggak mau sebut aja. Dalam hubungan percintaan saya dulu sama beberapa artis dianiaya, banyak saksinya. Kekerasan. Saya sampai ditipu pun saya pernah gitu. Tapi bagi saya sudah tidak berlalu 40 tahun ke bawah itu bagi saya sudah mulai melupakan hal-hal itu. Saya ingin ke depannya saya enjoy, saya bahagia dengan kehidupan saya. Sampai saya bersyukur banget memang perjalanan karir ini saya masih dikasih kesempatan untuk berperan dalam sebuah sinetron atau apapun, nggak tahu di kedepannya. Saya itu menjadikan ladang rezeki buat saya, tapi karena mereka melihat penampilan saya seperti itu. Berarti saya bersyukur banget dan saya berterima kasih sama Allah juga. Kenapa? Berat memang untuk kita merubah diri kita menjadi lebih baik atau benar. Tapi dengan kita penuh kesabaran, dengan ikhlas ya, semua itu akan cepat kita dapatkan, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Nah, sekarang kan udah ada perubahan secara fisik ya, dari yang dulu tampil feminim sekarang jadi manly. Nah, ada keinginan nggak seorang Tatalim sekarang kan berubah, tidak ingin menjalin hubungan lagi dengan sesama gitu? Ada keinginan untuk menikah atau udah punya gambaran segala macam? Saya menikah, saya tidak akan punya kepinginan untuk menikah. Bukan saya nggak punya kepinginan, saya tahu diri dengan diri saya. Gitu loh, usia saya segini. Kalau saya mau menikah pun, mungkin saya akan menerima perempuan yang tahu siapa saya. Menerima ya? Menerima siapa saya, yang tahu masa lalu saya, dan dia benar-benar mencintai saya. Mungkin saya akan nikahin. Tapi kalau saya untuk memilih, Kalau belum dapat cewek atau perempuan yang bisa menerima mungkin nggak gitu? Atau seperti apa? maksudnya ya kalau saya mungkin ada orang yang akan datang ke saya, perempuan yang emang suka sama saya, emang cinta sama saya, tanpa dia harus bertanya masa lalu saya lagi, ya kan, karena dia sudah tahu. Ya mungkin saya akan nikahin itu perempuan. Tapi kalau saya untuk mencari, saya tidak mau. Kenapa? Tidak mencari? Kalau saya mencari ya percuma aja. Nanti yang ada bisa saya mencari, orang tua saya juga bisa jodohin. Ini ada anak si ini, anak si ini. Tapi buat apa saya paksakan itu? Saya mau mencari orang yang benar-benar komitmen sama saya. Kalau saya sih sudah pasti akan komitmen. Karena kalau saya nggak mau melakukan sebuah perkawinan, pernikahan, tapi saya takutnya nanti ketika pernikahan itu hanya untuk kamuflase. Saya nggak mau menjadi dosa besar lagi. Banyak yang seperti itu ya mungkin? Banyak seperti itu. Mereka menikah hanya untuk punya anak, kamuflase. Tapi saya pikir itu munafik banget. Kasihan gitu loh. Satu gini, kita takut membohongin publik. Satu, tapi saya lebih takut membohongin Tuhan. Misalnya, saya nggak penting saya membohongin, saya terbuka sama publik, saya nggak masalah. Tapi satu, saya nggak mau bohongin Tuhan. Itu aja. Jadi banyak sekali entertainment juga gitu, menikah tapi masih juga malah ya jenisnya juga hanya punya bini juga. Itu munafik, bagi saya itu mereka munafik. Mereka tidak lebih baik dari orang yang benar-benar ikhlas dan tulus. Saya lebih
bersyukur dengan diri saya sendiri. Saya tidak pernah mau munafik untuk itu, tapi saya tidak mau juga di belakang-belakang kelakuan saya lebih mislek lah istilahnya daripada orang yang munafik banget di depan itu. Tapi keluarga mendorong nggak atau mendesak Kak sekarang untuk berumah tangga atau seperti apa? Nyokap mendesak untuk menikah, tapi saya pikir gini, saya selalu memberikan pengertian ke orang tua saya, karena memang dari seluruh keluarga saya yang belum nikah. Cuma saya doang yang belum. Keponakan gue udah kawin semua juga. Tinggal satu Tatalim. Tapi keponakan saya juga, ini kan udah zaman modern, udah zaman milenial. Mereka juga tahu saya lah, mereka juga nganggapnya omnya memang omnya gaul gitu aja. Gitu kan nggak ada masalah gitu. Jadi ya percuma juga usia segini mau nikah juga mau ngapain mas? Ya enggak. Enjoy aja sekarang hidup sendiri. Enjoy aja lah, yang penting urusin nanti kalau bisa hari tua mikirin. Sekarang gimana cara mikirin hari tua, keponakan. Bicara hari tua, itu kan kita kan semakin tua, semakin berumur, kan gak ada yang ngurus nanti kalau nggak ada pasangan segala macam. Ya makanya harus kaya mas, jadi bayar ngurus, sebayar sama babysitter, harus kaya, jangan mau miskin, semangat. Gak apa-apa dong, doa dong, kita kan harus kaya dong, harus punya tabungan banyak, asuransi di mana-mana. Tapi kan beda, kalau bukan? mati pasti tinggal dikubur kelar ya kan, tapi kan tetap prosesnya itu ya, makanya berdoa itu yang harus yang baik. Kita harus berdoa sehat, kita banyak rezeki ya kan. Kan kok misal tua nggak ada yang ngurus ya udah jalan-jalan aja ke luar negeri ya kan. Ya kalau sakit, kalau segala macam kan. Ya jangan berdoa sakit lah, semoga sehat selalu ya kan. Ya namanya manusia kita nggak tahu gitu kan. Saya nggak mau prediksi ke depannya, kita nggak tahu ke depan. Kalau kita memikirkan terlalu detail hidup kita, oh nanti gua sakit gimana, kita menjadikan itu tidak ikhlas. Lebih baik ya semasih kita diberikan kayak begini, kesempatan begini itu alhamdulillah. Jadi nggak perlu kita harus aku kayak mana besok, kita apa bisa tahu sedetik ke depan hidup kita, nggak ada yang tahu. Jalanin aja yang baik ya Saat ke ini depan. saya bisa berubah, apa besok tiba-tiba saya maaf kata mesti malaki lagi, bisa jadi. Tapi ada ketertarikan lagi sama. Kalau ketertarikan sih saya enggak ya, kebanyakan ruginya, kecuali kok tajir banget mungkin saya akan hilang. Tapi Hilaf. kok misalnya itu saya Jadi belum tobat dong. ya enggak deh, itu kan cuma bercanda. Oh. Kan maksudnya saat ini maksudnya ya artinya lebih bagus begitu, saya nggak mau munafik. Kalau saya bilang oh saya udah nggak mau begini-gini, tiba-tiba besok ya kita hati kita kan nggak tahu, ada yang berubah dari diri kita akhirnya jadi ingkar. Sebisa mungkin semuanya. Untuk sisa hidup saya harus bisa ke depannya, saya masih punya orang tua, punya ibu yang harus saya sayangin, adik-adik saya gitu. Ya saya takut mati. Ketakutan itu cuma di situ. Dengan yang saya lakukan selama hidup saya, takut.